Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kita masih pada pembahasan bab zakat ya. Pekan kemarin kita sudah membahas hal atau apakah dalam pendistribusian zakat itu harus menyeluruh ke seluruh golongan ya, ada 8 golongan tersebut atau tidak ya. Nah, jika yang mendistribusikan itu adalah muzaki itu sendiri ya, atau pemilik dari harta zakat itu sendiri, maka tidak perlu untuk didistribusikan ke amil ya, tidak perlu untuk didistribusikan ke amil. Tapi kalau misalkan yang mendistribusikannya adalah lembaga resmi yang sudah tersertifikat dari pemerintah, maka jatah amil wajib juga untuk didistribusikan ya. Nah, kemudian juga harus istiab ya, harus istiab berarti harus setiap golongan itu harus dapat ya, harus dapat. Kemudian apa namanya? Seandainya hartanya bisa untuk menyeluruh ya, misalkan setiap golongan itu ada 10 orang dan hartanya mencukupi itu, dan memang yang mendistribusikan adalah muzaki, maka harus menyeluruh ya, harus semuanya dibayarkan, harus semuanya diberikan dari jatah zakat tersebut. Kalau misalkan yang tadi yang mendistribusikan adalah muzaki ya, dan hartanya ini tidak cukup atau tidak mampu untuk diberikan ke semua orang yang berhak di daerah tersebut ya, di daerah tempatnya dia tinggal atau domisilinya, maka apa namanya, minimal adalah setiap golongan itu 3 orang ya, setiap golongan itu tiga tiga orang. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa yalzamu taswiyatu bainal asnaf, dan wajib ya menyamaratakan bagian setiap golongan. Artinya setiap golongan itu jatahnya 1/8 ya, jatahnya 1/8. Itu tadi kalau misalkan yang membagikan adalah pemerintah ya, atau lembaga resmi. Tapi kalau misalkan yang membagikan adalah muzaki, berarti kan yang non amil itu atau amil itu tidak mendapatkan jatah. Berarti setiap golongan itu dapatnya 1/7 ya. Miskin, golongan miskin jatahnya 1/7 dari harta dia, harta yang dizakatkan. Eh, Kemudian fakir 1/7, terus musafir 1/7, dan yang lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan dia lembaga resmi dari yang sudah tersertifikasi oleh pemerintah, maka itu 1/8 ya. 1/8 untuk miskin, 1/8 untuk fakir, 1/8 untuk amil, ya, dan lain sebagainya. Wa in kanat hajatu ba'dihim asyad ya. Walaupun ada satu golongan itu dia lebih membutuhkan daripada golongan yang lain. Nah, tapi tetap kalau secara golongannya itu wajib sama rata ya. Adapun persennya atau personal ya, personal dari tiap golongannya itu tidak wajib sama. Nah, makanya disebutkan la taswiyatu baina ahadis sinfi bal tundan. Akan tapi uh, untuk menyamaratakan setiap orang yang ada di golongan tersebut itu tidak wajib. Nah, tapi sunnah ya. Waqtara jama'atun min a'immatina, dan sebagian ulama atau sebagian imam ya dari imam-imam kami apa memilih pendapat apa jawaz fil fitrah ila thalathati masakin, ya boleh mendistribusikan zakat fitrah itu hanya ketiga miskin saja ya, hanya ketiga miskin saja.
Artinya di sini ya, dalam pendistribusian zakat ini ya, baik zakat fitrah ataupun zakat mal itu sama ya. Itu wajib untuk sama rata setiap golongannya. Nah, taruhlah kalau zakat mal untuk hartanya kan sebenarnya lebih banyak ya, sehingga mungkin tidak sulit untuk mendistribusikan ke setiap golongannya. Nah, sekarang zakat fitrah kan cenderung ya, cenderung lebih sedikit. Kalau misalkan muzakinya itu sendiri yang mau menyerahkan kepada mustahik dan dia harus apa istiab ya, harus menyeluruh ke seluruh golongan. Nah, mungkin di situ dirasa ada kesulitan. Nah, ya makanya di sini ada pendapat ya, walaupun pendapat ini marjuh ya, pendapat ini marjuh tapi dipilih oleh sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i. Apa? Jawaz sarfil fitrah ila thalathati masakin. Boleh ya mendistribusikan zakat fitrah ya, zakat fitrah ke eh, berapa? Ketiga orang miskin ya. Ketiga orang miskin. Ya, eh, di sini ditulis zakat fitrah, tapi zakat fitrah saja ya. Tapi kalau di sini di keterangan di Anatolibin pendapat ini baik zakat fitrah ya maupun zakat mal ya. Karena memang seandainya kalau misalkan dia itu pemerintah ya, kalau pemerintah atau lembaga zakat resmi mungkin tidak ada kesulitan karena kan dia menghimpun zakat dari banyak orang. Nah, tapi kalau misalkan hanya personal saja yang mau mendistribusikan zakat, dia misalkan, aduh saya pengen mendistribusikan zakat langsung nih, ya, karena saya tahu ada orang yang membutuhkan, ya. Jadi dia tidak lewat lembaga resmi atau tidak lewat pemerintah. Nah, untuk pendapat yang menyatakan harus istiab, ya walaupun itu rojih, ya, itu ya memang agak ini ya ada mungkin agak sulit gitu untuk menerapkannya ya. Makanya disebutkan di sini ada satu pendapat yang membolehkan hanya untuk tiga orang miskin saja, boleh didistribusikan kepada tiga orang miskin saja, dan ini juga disebutkan di kitab-kitab yang lain gitu ya. Dan disebutkan juga di sini bahwa di hasyiahnya wa fi fatawa Asyuyuti al-Fiqhiyah, dan di dalam kitab fatwanya Imam Suyuti ya yajuzul syafi'i an yuqallida ba'dal madhab ba'dal madhahibi fi hadhihi masalah ya. Jadi boleh bagi yang bermadhab Syafi'i untuk bertaklid kepada sebagian imam madhab yang lain di dalam perkara ini ya, dalam perkara perkara ini baik au ghairihim minal mustahiqin atau tiga orang dari golongan yang lainnya, misalkan tidak ada orang miskin di situ, adanya misalkan gorimin, ya udah diberikan kepada gorimin. Atau misalkan ada orang miskin, eh, tapi ada orang miskin, ada orang gorimin di situ. Ya, mana yang lebih urgent, lebih membutuhkan? Ya, oh ternyata di sini yang lebih membutuhkan, gorimin misalkan yang lebih membutuhkan nanti diberikan kepada gorimin. Nah, ini pendapat ya. Jadi ini pendapat walaupun dinilai marjuh, tapi kenapa disebutkan di sini karena sebagai solutif ya, solusi. Misalkan, oh kalau misalkan kita pakai pendapat yang harus istiab, harus menyeluruh, ini eh, dirasa kesulitan dalam mendistribusikan zakat. Nah, ketika ada apa kesulitan di situ, apa nih solusinya? Apakah ada solusi dari mazhab yang lain atau dari pendapat yang lain yang masih di dalam satu mazhab? Oh ternyata ada, gitu ya. Karena kan kaidahnya mandi betul ya, bisyai'in ya faqallid man ajas. Barang siapa yang dia kesulitan dalam satu perkara ketika menerapkan pendapat imam tersebut, ya, maka dia boleh bertaklid kepada siapa saja dalam perkara tersebut. Ya. Baik. Walau kana kullu sinfin atau ba'dul asnafi waqtal wujubi mahsuran fi thalathatin fa aqal istahaqquha fil ula. Nah,
Jika setiap golongan atau sebagian golongan ketika waktu wajib ya, ketika waktu wajib pembayaran zakat ya. Misalkan ada dia punya kewajiban zakat mal ya, zakat mal emas ya, mal emas. Nah, emas taruhlah dia sudah satu haul ya, haulnya masuk satu haulnya dia misalkan di bulan Syawal ya, di bulan Syawal, di satu Syawal misalkan ya. Maka ketika tanggal satu Syawal tadi yaitu sudah ditetapkan waktu wujud ya, waktu waktu wajib, waktu wajib. Nah, ketika masuk waktu wajib dan di daerah itu ya, eh, setiap golongannya itu ya, mustahik dari setiap golongannya itu mahsur. Mahsur itu terbatas ya. Mahsur itu terbatas. Nah, kategori terbatas itu berapa? Mahsur fi thalathah. Terbatas yaitu 3 orang setiap golongan. Ya, setiap golongannya ada 3 orang. Fa'akol atau kurang dari 3 golongan. Nah, maka apa konsekuensi hukumnya? Istahaquha fil ula. Maka setiap orang dari setiap golongan tadi yang ada di daerah tadi, ketika waktu waktu wajib ya, berarti ketika masuk satu Syawal ya. Nah, apa? Istahaquha itu sudah berhak ya, sudah berhak. Nah, nanti ada konsekuensi hukumnya. Artinya kalau sudah berhak, mau dia nanti meninggal, mau dia nanti tiba-tiba berubah jadi kaya ya, tadinya orang miskin berubah jadi kaya karena misalkan dapat rezeki mendadak ya, sebelum dia mendapat menerima uang zakat, nah maka itu tetap berhak. Nah, istahakuha, makanya makna dari istahakuhanya itu ya, istahakuha otomatis langsung berhak, langsung jadi milik si mustahik tadi ya, langsung jadi milik si mustahik. Kalau misalkan memang mahsur ya, mahsur artinya mahsur itu terbatas ya, misalkan golongan miskin itu terbatas cuma 3 orang atau kurang dari 3 orang, golongan fakir juga terbatas 3 orang atau kurang dari itu, golongan gorimin juga sama 3 orang atau kurang ya. Itu ketika kondisinya apa, mahsur ya. Nah, wama yakhusul mahsurin fi tsaniyati min waqtil wujub, atau yang mahsur tadi cuma sebagian, misalkan cuma satu golongan saja yaitu golongan gorimin ya, orang yang punya utang, cuma golongan gorimin saja yang ada 2 orang, sisanya golongan sisanya itu ada lebih dari 3 orang, 4 atau lebih ya, 4 atau lebih. Maka yang istahakuha atau yang dia otomatis berhak ya ketika masuk waktu wajib pembayaran zakat ya dari harta musim zakim, itu cuma yang golongan yang mahsur ya jumlah orangnya. Dan tadi gorimin, cuma gorimin saja ada 2 orang di situ, sisanya ada 4 orang atau lebih. Nah, berarti cuma si gorimin saja nih, cuma 2 orang ini yang dia sudah berhak ketika masuk waktu wajib. Ya. Nah, makanya konsekuensinya apa? Fala yadurru hudutsu ghinan au mautu ahadihim, atau hudutsu ghina au mautu ahadihim bal haqquhu baqin bihalihi. Nah, maka tidaklah memberikan efek ya ketika dia apa namanya, tiba-tiba ya menjadi kaya, tiba-tiba menjadi kaya, au mautu ahadihim atau dia meninggal, atau golongan tadi yang mahsur tadi ya, yang terbatas tadi itu misalkan ada yang berubah menjadi kaya, atau misalkan dia eh, meninggal ya, itu tidak berefek apa-apa, dia tetap berhak ya, bal haquhu bakin bihali, kan tapi apa, haknya itu tetap ya, haknya tetap dan harus wajib dibayarkan kepada orang tersebut ya. Kalau misalkan sudah meninggal maka diberikan kepada ahli warisnya. Kalau misalkan dia sudah kaya misalkan sudah mampu maka tetap diberikan
Ya. Baik. Eh, makanya lebih gampangnya kita kalau kalau apa kita mau mendistribusikan secara mandiri, ya kesulitannya kita seperti itu ya. Jadi kita harus tahu persis siapa eh, yang membutuhkan di daerah kita. Kecuali kita memberikan itu ke lembaga zakat yang sudah tersertifikasi, maka insya Allah ya, ketika kita sudah membayarkan bariat dzimmah, sudah tanggungan kita sudah bebas. Ya. Baik. Kemudian fayudfa'u nasibul mayyiti liwarithihi. Ya, fayudfa'u nasibul mayyiti liwarithihi. Maka diberikan bagian atau jatahnya si mayit yang sudah meninggal tadi itu kepada ahli warisnya. Ya. Wa in kana huwal muzakki, wa in kana huwal muzakki, ya, walaupun ahli warisnya tadi ya dia juga si muzaki. Ya, jadi misalkan ini harta anaknya, ya harta anaknya. Jadi atau ahli warisnya dia mau bayar zakat, ya dia mau bayar zakat. Ternyata salah satu apa namanya, hmm, apa salah satu mustahiknya itu ininya dia ahli warisnya, yang dia wariskan, gitu kan, yang dia wariskan darinya, gitu ya. Contoh misalkan saudaranya, ya. Karena kalau anak atau bapaknya kan dia dapat nafkah, nggak mungkin dia dapat zakat dari si muzaki, nggak mungkin, ya. Jadi ahli waris yang bisa jadi mustahik dari si muzaki ini adalah yang tidak dapat nafkah. Contohnya siapa? Saudara. Kalau saudara kan dia tidak wajib untuk ditanggung secara nafkahnya, tapi dia dapat warisan, ya. Tapi dia dapat warisan. Nah, makanya ketika misalkan saudaranya kan si muzaki ini mau bayar, ya si muzaki ini mau bayar zakat. Nah, salah satu mustahiknya adalah saudaranya dia, ya saudaranya dia. Nah, tapi kebetulan saudaranya ini meninggal dan si muzaki ini kebetulan juga ahli waris ketika saudara meninggal, kebetulan juga dia ahli waris, maka dia berikan itu kepada apa saudaranya tadi yang sudah meninggal, tapi dia ternyata itu kembali lagi kepada dia karena dia sebagai ahli ahli waris gitu, ya. Itu kasusnya seperti itu. Kalau misalkan ahli waris di sini adalah anak ataupun bapak, ya, maka ya enggak, di situ nggak dapat jatah zakat karena kan yang sudah kemarin kita sudah itu ya, al makfiyu bin nafaqah la yudfa ilaihi zakah, ya, yang sudah mendapatkan nafkah maka tidak boleh untuk diberikan zakat, ya. Makanya kita nggak boleh memberikan zakat kepada anak, nggak boleh kita memberikan zakat kepada orang tua, ya nggak boleh. Karena kenapa? Karena dia sudah, emang kewajiban kita kepada mereka itu bukan zakat tapi apa, nafkah, ya nafkah. Kalau hibah boleh atau sedekah sunnah boleh, ya, ya. Kalau sedekah sunnah boleh, kalau hibah boleh, ya. Kalau apa? Kalau nafkah itu wajib. Ya, jadi yang wajibnya itu nafkah, yang sunnahnya itu hibah ataupun sedekah sunnah. Ya. Kalau zakat, nah itu nggak bisa kita membayarkan zakat kepada anak ataupun orang orang tua. Ya. Baik. Wala yusyarikuhum qadimun alaihim wala ghaibun anhum waqtul wujub. Dan tidak membersamai mereka. Jadi hak mereka tidak bisa diganggu gugat oleh orang misalkan yang datang setelahnya. Jadi kan dia langsung otomatis dapat atau berhak ya atas atas zakat tadi. Yang sudah mahsurin tadi ya, yang sudah terbatas tadi, orang yang terbatas. Nah, dia hak tadi, hak orang ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapa? Misalkan tiba-tiba setelah waktu wujub, setelah hari wajib ini tiba-tiba ada orang miskin, ya, di di situ. Orang miskin baru gitu ya, orang miskin baru. Nah, itu hak yang sebelumnya itu tidak bisa diganggu gugat oleh orang yang miskin baru datang setelahnya, ya.
wala ghaibun anhum waqtul wujub. Ataupun ada misalkan orang dia nggak ada di tempat ketika waktu wujud. Misalkan dia lagi berdomisili di tempat tersebut ya. Nah, kemudian dipindah. Kemudian dipindah ke tempat orang si muzaki tadi ya. Maka tidak tidak bisa diganggu gugat juga kedatangan orang ini, tidak bisa mengganggu gugat hak mustahik sebelumnya. Hak mustahik sebelumnya. Fa in zadu ala thalathatin lam yamliku illa bil qismah. Nah, kalau misalkan eh, apa lebih dari tiga, berarti ghairu mahsurin, berarti tidak terbatas ya orangnya, empat atau lebih setiap golongannya. Ya, setiap golongan ini ada ada 4 orang atau lebih. Nah, dia tidak otomatis dapat, dia tidak otomatis berhak. Nah, makanya disebutkan lam yamliku illa bil kismah. Tidak otomatis dapat, tidak otomatis memiliki ya illa bil kismah kecuali dengan pembagian. Nah, bagaimana maksud dari pembagian ini? Ya, artinya gini, kalau misalkan falau mata wahidun aw ghaba aw aisara ba'dal wujub wa qabla al qismah fala syai'a lahu. Maka jadi dia tidak bisa memiliki sebelum adanya pembagian, ya. Jadi kalau belum dibagikan harta zakat tadi, belum diberikan kepada dia, maka dia belum memiliki, ya. Belum memiliki. Sehingga ketika dia berubah statusnya menjadi kaya ya atau tidak mustahik lagi, kalau misalkan ya statusnya sudah berubah jadi tidak mustahik atau dia sudah meninggal, maka jatahnya tidak dapat lagi dia. Dia tidak dapat jatah lagi. Ya, karena konsepnya adalah ketika lebih dari tiga atau misalkan 4 atau lebih itu tidak otomatis memiliki. Ya, dia memilikinya kapan? Ketika ketika sudah diberikan kepadanya. Ya, ketika sudah diberikan kepadanya. Taib. Selanjutnya, wala yajuzu limalikin naqlu zakat ya an baladil mal. Dan tidak boleh bagi pemilik harta zakat atau muzaki ya, muzaki naklu zakat tidak boleh apa? Naklu zakat tidak boleh memindahkan zakat. Jadi dia harus membayarkan zakat di tempat dia, di tempat si harta tadi. Misalkan dia berdomisili di mana? Di Bogor misalkan. Berarti dia harus distribusikan di Bogor ya. Bogornya juga spesifik kecamatan mana atau lebih spesifik lagi desa mana, kampung mana gitu ya. Wala yajuzu limalikin naklu zakat yang baladil mal. Walau ila masafatin qaribah, walaupun ke jarak yang lebih dekat ya, walaupun ke jarak yang lebih dekat. Ehm, Kalau di sini jaraknya ya, walau ila masafatin qaribah ya, mahadul masafa alati yamtani'u naqlu zakati ilaiha, yaitu apa? Jarak jarak ini ya, jarak yang boleh kita mendapatkan rukhsah safar, mendapatkan keringanan safar. Jadi nggak misalkan mendapatkan keringanan safar itu kan sekitar 80 kilometer ya. 80 kilometer. Berarti di luar jarak 80 kilometer itu, nah itu nggak boleh naklu zakah. Kalau sebelum 80 kilometer kita boleh naklu zakah atau memindahkan harta zakat. Ya. Makanya disebutkan tumara itu Ibnu Hajar masya ala dzalik fi fatawi fahasiluhu annahu yamtani'u nakluha ila makanin yajuzu fihi al-qasr wa yajuzu ila ma la yajuzu fihi al-qasr. Jadi tidak boleh memindahkan zakat ya ke tempat yang boleh kosor. Artinya 80 kilometer lebih ya. Wa yajuzu ila ma la yajuzu fihi al-qasr, dan boleh memindahkan zakat ke tempat yang tidak boleh kosor. Berarti sebelum 80 kilometer, ya, jarak eh, 80 kilometer kurang, kurang dari 80 kilometer itu boleh kita naklu zakat di situ. Contoh misalkan kita posisi di Bogor ya, berarti 80 kilometer kira-kira mana ya? Mungkin
Bandung ya. Kalau saya posisi di Bogor ini berarti Bandung lah posisinya. Atau sebelum Bandung. Nah itu eh, kalau kita distribusikan ke sana itu tidak boleh. Karena itu termasuk nakluz zakah. Dan sudah masa fatul qasar. Sudah jarang boleh qasar di situ. Nah tapi kalau misalkan sebelum dari itu, nah itu boleh kita nakluz zakah. Ya. Wala tujzi dan tidak sah ya dan tidak sah. Wala daf'ul qimati fi ghairi mali tijarah. Jadi nakluz zakah tidak sah, memindahkan zakat tidak sah. Kemudian daf'ul qimah, membayarkan nilai bukan ainuz zakah ya. Jadi nilainya yang dibayarkan itu tidak sah. Misalkan eh, harta kita adalah hasil perkebunan ya, kurma atau anggur gitu ya. Atau hasil pertanian, beras, makanan pokok, terus atau emas ya, atau eh, fitrah ya, zakat fitrah, atau hewan ternak, kambing, sapi, unta. Ya, apakah boleh kita membayarkan timah nilainya, bukan ainul malnya. Ainul mal itu ya harta yang kita miliki untuk dizakatkan. Misalkan kami ya kambing, ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya perinciannya sebelumnya. Nah, apakah kimah boleh membayarkan dengan kimah? Contohnya zakat fitrah aja yang sering terjadi gitu kan. Beras tapi dibayarkan dengan uang. Nah, di sini pendapat resmi mazhab Syafi'i itu tidak boleh daf'ul qimah, membayarkan qimah atau nilainya. Ini senilai berapa kalau dikonversi dengan uang? Itu tidak bisa ya. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal itu tidak boleh kecuali zakat tijarah nanti ya. Kalau kalau zakat tijarah dia memang harus nilainya, bukan barang dagangannya ya. Nah, fi ghairi malit tijarah di selain daripada eh, apa harta harta dagangan, barang dagangan. Ya, karena kalau barang dagangan memang yang harus dibayarkan adalah timahnya. Ya. Wadah ainihi fi. Nah, dan juga nggak boleh membayarkan barang dagangan itu sebagai harta zakat. Ya, nggak boleh. Jadi misalkan kita punya barang dagangan. Nah, memang kan yang dihitung barang dagangan itu senilai apa. Lalu kita bayarkan nilainya itu. Ya, bukan barang dagangannya. Jadi misalkan kita jualan perabotan gitu ya. Nah, jualan perabotan. Perabotannya itu yang dinilai berapa dia kalau dikonversi. Oh, ini nyampe di shop atau tidak. Kalau nyampe di shop berarti itu kita zakatkan nilainya. Nah, bukan barang dagangan, bukan perabotan itu yang kita zakatkan kepada mustahik, bukan. Ya. Jadi hanya maltijarah saja di dalam madhab syafi'i yang boleh dan atau wajib itu dengan kimah atau dengan nilai. Baik. Nah, tapi di sini disebutkan juga di kitab yang Talibin pendapat yang menyelisihinya. Ya. Nah, fungsi ya atau tujuan. Kenapa disebutkan pendapat yang menyelisihi dari yang rojih ya atau yang utama dalam madhab syafi'i di kitab yang Talibin ini ya fungsinya untuk tausiah ya untuk memudahkan juga ya, ketika memang di lapangan memang kita menemukan kondisi-kondisi yang sulit ya karena memang uh, di dalam madhab syafi'i itu kan boleh ya taklid ba'dal amal ya taklid apa namanya taklid qoblal amal wa taklid ba'dal amal taklid sebelum kita melakukan uh, ibadah tertentu atau setelah kita melakukan ibadah tertentu bahkan itu diperbolehkan juga kita sudah melakukan ritual ibadah dalam sholat ya ternyata ada salah satu rangkaian itu yang ternyata di dalam madhab syafi'i itu tidak sah ya tidak sah. Nah, apakah kita boleh untuk taklid ya kepada madhab yang menyatakan sholat kita itu sah? Nah, itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Dan itu bukan dalam rangka tasyahi ya, bukan dalam rangka tasyahi. Jadi ada tasyahi, ada ibtila ya. Tasyahi itu ya dia bahkan sebenarnya boleh tasyahi sekalipun ya. Tasyahi itu walau 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 lit tasyahi, walau
Jadi walaupun untuk apa ya, dengan tasyahi itu apa ya, syahwah ya, ada kata syahwah. Syahwah itu hawa nafsu gitu ya. Karena satu rangkaian ibadah itu yaitu kan secara fikih sah gitu. Secara fikih sah. Adapun etis atau tidak itu kan itu masalah, itu bab lain gitu. Tapi secara pandangan fikih ini sah gitu ya. Apakah baik atau tidak? Nah, ini kan perkara perkara lain. Jadi eh, fikih hanya sebatas sampai sah atau tidaknya. Tapi kalau dia apa, etis atau tidak etis, ini ranahnya adab ya. Ini ranahnya adab ya. Jadi kalau hatta atau kalau misalkan kita apa, oh saya kayaknya pakai ini aja deh biar lebih ngeringanin saya. Nah, itu secara fikih dia sah. Tapi kalau secara etis atau tidak etis, nah itu eh, bisa masuk bab tidak etis ya, ketika memang dia inginnya hanya seperti itu ya, untuk tata rukhsah saja, untuk yang mencari yang keringanan saja gitu. Nah, ada posisi kita ibtila. Ibtila itu ketika kita memang aduh kesulitan gitu ya. Kesulitan karena praktek di lapangannya ternyata sulit untuk melakukan kalau sesuai dengan koridor mazhab gitu. Nah, nah itu bisa tidak masuk ke tasyahi juga, insya Allah itu yang dilakukan itu etis ya, karena ya dia dalam rangka untuk mencari mencari solusi gitu ya. Baik, apalagi di kehidupan yang kompleks ya seperti ini, dalam bab muamalat tentu harus banyak inilah apa, kita melihat apakah di situ ada pendapat ulama atau tidak ya, karena eh, begitu kompleksnya lah permasalahan muamalat di zaman sekarang gitu ya. Karena kalau misalkan kita pakai pendapat yang terlalu apa, sulit gitu ya, yang pada akhirnya akan menyulitkan banyak orang dan itu menjerumuskan orang pada satu fitnah gitu ya, fitnah seakan-akan dia merasakan bahwa agama ini ya sulit gitu. Nah, makanya dalam beberapa pandangan fatwa gitu ya, baik di Majelis Ulama Indonesia ataupun majelis ulama yang lain di luar negeri ya, itu pandangan muamalahnya ya, fikih muamalahnya khususnya maliyah dalam bab keuangan itu ada beberapa yang cenderung eh, memudahkan gitu ya, memudahkan ya, ya karena tadi terlalu kompleks itu ya permasalahannya, sehingga memang eh, ya akhirnya ijtihad mereka ya seperti itu ya, kita hargai memang ijtihad para ulama ya. Baik, wa nuqila an Umar wa Ibnu Abbas wa Hudzaifah jawazu surfi zakati ila sinfin wahid. Dan dinukil dari Umar dan juga Ibnu Abbas, begitu juga dengan Hudzaifah ya radhiyallahu taala anhum. Apa pendapat yang dinukil dari Umar, Ibnu Abbas dan Hudzaifah ini? Jawazu surfi zakat ila sinfin wahid. Boleh mendistribusikan zakat ke satu golongan saja. Ke satu golongan saja. Wabihi qala Abu Hanifah. Dan itulah pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Wa yajuzu indahu naqlu zakati ma'al karohah. Dan boleh bagi Abu Hanifah juga apa? Naqlu zakah, memindahkan zakat. Ma'al karohah tentu, tapi dengan hukumnya makruh ya. Boleh tapi makruh gitu ya. Boleh tapi makruh. Ya. Jadi misalkan dia mau bayar zakat ke, dia misalkan punya eh, ya dia kan misalkan rantau ya, merantau ke Jabotabek, asal dia misalkan dari Jawa Tengah gitu ya, daerah Jawa Tengah, Magelang misalkan. Nah, ternyata di daerah Magelang itu yang lebih membutuhkan banyak dibandingkan di sekitar dia. Ya. Dia pengen menakal atau memindahkan zakatnya ke tempat asal dia. Ya, apakah boleh atau tidak? Kalau secara mu'tamad atau yang roji dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Nah, tapi di sini
eh, ada pandangan Abu Hanifah, ya. Apakah dia boleh untuk bertaklid kepada Abu Hanifah dalam perkara ini? Tentu saja boleh, ya. Tentu saja boleh. Wadaf'u qimatiha, dan membayarkan kimatnya. Eh, Sama misalkan tadi di dalam madzhab Syafi'i tidak boleh membayarkan nilainya, ya, tidak boleh membayarkan nilainya. Kalau dalam madzhab Syafi'i itu tadi tidak boleh. Kalau madzhab Abu Hanifah ini boleh, ya, ini boleh, ya. Bahkan dalam beberapa kondisi itu dianjurkan, ya, di dalam madzhab Abu Hanifah, ya. Ketika misalkan ada kebutuhan, ya, karena kan kondisi zaman dahulu dengan zaman sekarang memang berbeda, ya, itu berbeda. Nanti kalau pengembangan pendapat ini, apakah kan tadi boleh, ya, boleh untuk daf'ul qimah, membayarkan secara nilainya. Tapi kan standar standar nilainya ini berbeda antara di mazhab Syafi'i dengan di mazhab Abu Hanifah. Contohnya dalam perkara zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah di dalam mazhab Syafi'i itu boleh selain daripada uh, ini, ya, apa, uh, makanan yang sudah ditentukan di dalam hadis. Kan kalau yang disebutkan dalam hadis itu kan terbatas, ya. Bahkan beras pun tidak ada. Nah, di situ mazhab Syafi'i mengembangkan bahwa yang disebutkan dalam hadis itu maksudnya adalah makanan pokok. Ya, makanya di situ yang wajib adalah membayarkan dengan makanan pokok. Nah, sedangkan mazhab Abu Hanifah itu yang wajib adalah empat golongan makanan yang disebutkan di dalam hadis, kan kurma, gandum, itu saja, ya. Selain daripada itu tidak boleh, ya. Kalaupun membayar dengan kimah atau dengan nilai atau dengan uang, ya, dengan uang, maka harus merujuk ke empat ini, ya, empat makanan ini. Contoh gandum misalnya, ya, berarti harus menyesuaikan dengan harga gandum, ya. Nah, nanti apakah boleh kita membayarkan uang tapi standarnya pakai standar mazhab Syafi'i, yang mana di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh membayarkan dengan uang. Nah, di sini memang terjadi khilaf, ya, terjadi khilaf. Sebagian ulama mengharuskan kalau kita membayar dengan uang itu harus memakai standarnya di dalam mazhab Abu Hanifah, yaitu dengan makanan yang disebutkan di dalam hadis. Nah, itu standarnya cukup mahal. Gandum saja, ya, itu eh, apa, ketika dikonversi dengan uang itu, ya, akan jauh berbeda dengan konversi uang dari beras, ya, karena harganya memang mahal, ya. Nah, tapi ada pendapat, ya, di dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini kan standarnya sama, ya, dengan mazhab Syafi'i. Kalau tidak bisa dikatakan sama persis, ya mendekati, gitu, ya. Nah, ada pendapat dalam mazhab Maliki, walaupun itu pendapat tidak rojih, ya. Walaupun pendapatnya tidak rojih, yang menyatakan boleh juga membayar dengan uang. Nah, sehingga ada sebagian pendapat ulama kontemporer yang membolehkan bayar dengan uang dengan mengikuti sebagian mazhab, dengan mengikuti sebagian ulama yang ada di dalam mazhab Maliki, gitu, ya. Jadi kesimpulannya, apa yang ditetapkan oleh misalkan Basnas, ya, dalam perkara zakat fitrah, yaitu, ya, ada acuannya, gitu. Ada acuannya juga, gitu, ya. Dan itu tidak keluar dari koridor madhab, gitu, ya, dari koridor empat madhab. Baik, kemudian wa'inu malit tijarah. Wa'inu malit tijarah. Nah, tadi pendapat mazhab Syafi'i itu tidak boleh membayarkan barang dagangan. Ya, kita punya barang dagangan, tidak boleh dari barang dagangan itu. Yang boleh adalah kimahnya, nilainya, atau uangnya, uang
yang dikonversi dari barang dagangan. Nah, kalau mazhab Abu Hanifah boleh membayarkan dari barang dagangan. Misalnya tadi barang dagangannya perabotan, boleh membayarkan perabotan itu kepada mustahil. Ya. Baik, selanjutnya walau atoha ay az-zakata walau fitrah likafirin aw man bihi riqqun walau muba'adan ghairu mukatabin aw hashimiyin aw muttallibiyin aw maula lahuma lam yaqa' aniz zakah. لأن شرط الآخذ الإسلام وتمام الحرية وعدم كونها هاشميا ولا مطلبيا وإن انقطع عنهم خمس الخمس لخبر إن هذه الصدقات أي الزكوات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله. Ya, dan tidak boleh ya walau atoha dan tidak boleh membayar ai az-zakat yaitu zakat walau fitrah walaupun itu zakat fitrah dikafirin untuk orang kafir. Ya, jadi ini tidak boleh kita mendistribusikan zakat untuk orang kafir. Ya. Kalau seandainya ada orang kafir, ya, dia kesulitan, maka solusinya bukan dari zakat, tapi dari sedekah atau hibah. Ya, tetap boleh. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, memberikan apa pemberian kepada orang kafir. Ya, dan rahmatan lil alamin kita. Ya, bersikap baik ya kepada ya al alamin ya seluruh makhluk gitu ya seluruh makhluk ya apalagi manusia walaupun itu berbeda berbeda agama ya jadi ketika misalkan kita menemukan tetangga kita yang itu non muslim ya dan dia memang kondisinya fakir miskin ya tetap kita bantu tapi mungkin bukan dari bagian zakat ya bisa dari sedekah ya sedekah sunnah ya. Eh, nah kalau kaitannya dengan pemerintah berarti pemerintah eh, yang mengelola zakat ya nah itu tidak memberikan dari jatah zakat, tapi bisa memberikan dari sedekah, bisa memberikan dari wakaf, ya, bisa memberikan dari hibah, ya, dana hibah. Nah, kalau misalkan uang zakat kurang, uang ziswaf kurang, ya bisa dari dana pajak ya, pajak. Ya, pembahasan pajak itu sangat panjang ya, walaupun ulama sebagian besar ulama kontemporer itu ya membolehkan jika memang pemungutannya itu sesuai dengan aturan, ya adil dan pendistribusiannya itu juga sudah aturan atau adil. Ya. Oke, baik. Likafirin. Auman bihirikun. Atau yang masih dalam kondisi budak atau dia hamba sahaya. Ya, hamba sahaya. Yang masih hamba sahaya itu tidak boleh diberikan zakat. Ya. Nanti ada pengecualiannya. Ya, pengecualiannya. Siapa? Yaitu mukatab. Ya, kalau mukatab kan yang sudah kita sebelumnya ya itu boleh memberikan zakat kepada mukatab. Mukatab itu kan yang mengadakan perjanjian kepada majikannya, dia membayarkan cicilannya, dia nyicil kepada majikannya supaya dia bisa merdeka. Itu namanya mukatab. Ada mudabar. Mudabar itu yang dijanjikan oleh si majikan kalau seandainya saya meninggal maka kamu merdeka itu namanya mudabar. Kemudian uh, ada namanya mubaat. Mubaat itu yang dia sebagian sebagian dari tubuhnya itu merdeka, sebagian dari tubuhnya itu budak. Kok bisa kayak gitu? Ya, misalkan si budak ini itu punyanya dua orang, pemiliknya dua orang atau lebih ya.
Nah, kemudian pemilik yang lain, dia saya merdekakan jatah saya, ya. Saya merdekakan jatah saya. Berarti kan kepemilikan selanjutnya, kepemilikan yang lain ini tidak bisa dibatalkan, dia masih memiliki. Nah, makanya disebut mubah. Jadi sebagian merdeka, sebagian masih jadi budak. Kemudian ada umul walad. Ya, umul walad itu yang mana ketika dia misalkan majikan ini berhubungan badan dengan budak, ya, budak wanitanya, dan itu boleh, ya. Eh, nah, ketika berhubungan itu lahirlah anak, ya, lahirlah anak. Nah, umul walad, ya, ketika masih majikannya masih hidup, maka um, si budak wanita ini masih jadi budak walaupun melahirkan anak dari majikannya. Tapi setelah majikannya meninggal, maka statusnya jadi langsung otomatis merdeka. Itu namanya umul walad. Nah, ya. Nah, baik umul walad, mudabbar ataupun muba'ad, ini semua, ya, tidak boleh mendapatkan jatah zakat. Kalau mukatab, nah mukatab ini doang yang boleh mendapatkan jatah zakat. Karena apa? Karena jatah zakat nanti itu dia bayarkan kepada majikannya supaya dia merdeka. Itulah penafsiran apa namanya? Nama shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, ya. Wa fir riqabnya itu atau budak di situ yang maksud adalah mukatab. Atau adapun budak selain daripada mukatab yang tadi saya sudah sebutkan itu tidak mendapatkan jatah zakat, ya. Au Hashimiyin atau Hashimi, ya, keturunan Banu Hashim, ya, Banu Banu Hashim, ya, anak-anaknya Hashim, ya. Au Muttalibi atau Banu Muttalib atau anaknya Muttalib. Dan itu penafsiran alun Nabi. Keluarganya Nabi adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib, ya. Jadi kalau ada keluarganya Nabi dari jalur anaknya Hashim dan anaknya Muttalib, nah ini tidak boleh mendapatkan jatah zakat, ya. Karena dia mendapatkan jatah apa? Khumusul khumus, ya. Khumusul khumus, seperlima dari apa namanya? Dari jatah eh, apa namanya? Apa itu? Fa'anna lillahi khumusahu, itu yang di dalam dia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa'anna lillahi khumusahu wal rasuli walidil qurba, ya. Dia mendapatkan seperlima dari gonimah, ya. Ya. Au maula lahuma atau budak dari keduanya. Au maula lahuma atau budak dari keduanya. Misalkan budak ini punya siapa? Punya Banu Hashim, punya salah satu dari anggota Banu Hashim atau Banu Muthalib. Artinya budak, ya, budak yang mendapatkan zakat berarti mukatab, ya. Berarti mukatab dari Banu Hashim maupun Banu Muthalib. Lam aniz zakah, maka tidak sah zakat ketika dibayarkan kepada orang-orang tadi, ya, kepada orang-orang. Lihatlah syaratul akhir, karena syarat orang yang menerima zakat itu apa? Al-Islam, dia Islam. Wa tamamul hurriyah, dan dia harus merdeka secara sempurna. Wa adamu kaunihi hashimiyan wala muttalibiyan. Dan juga dia bukan dari Banu Hashim dan Banu Muttalib. Wa inin qata'a anhum khumusul khumus, walaupun dia sudah misalkan eh, dia apa, tidak lagi mendapatkan jatah khumusul khumus ini, ya, seperlima dari seperlima itu, ya, apa, fa'anna lillah khumusahu itu.
gonimah atau fai ya, harta rampasan perang. Ya, kalau sekarang memang sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak ada lagi ya jatah itu karena kan ya tidak ada perang ya di zaman sekarang. Inna karena kenapa Banu Hashim sama Banu Thalib itu tidak dapat? Inna hadhihi shadaqati ay zakawat innama hiya awsaqun nas. Bahwa zakat ini adalah ya harta kotor dari manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wa li alihi. Dan itu tidak halal bagi siapa? Bagi Muhammad, Nabi Muhammad SAW, wa li alihi dan keluarganya. Dan al di situ yang maksud adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Kalau dalam perkara zakat. Karena kata Imam Nawawi, kalau alun Nabi itu ada dua penafsiran. Yang pertama alun Nabi artinya jami'ul muslimin, semua orang muslim, yaitu alun Nabi. Yang kedua adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Nah, kalau dalam perkara doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam perkara sholawat ataupun doa, ya, ketika disebutkan alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW, itu yang dimaksud adalah jami'ul muslimin, seluruh umat Islam. Tapi kalau dalam perkara non doa, ya, bukan dalam dalam perkara zakat maksudnya, dalam perkara zakat, ya, yang dimaksud adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib, ya. Qala syekhuna wa zakati dan seperti zakat, ya, wa zakati kullu wajibin, setiap yang wajib, setiap kewajiban yang wajib dibayarkan. Seperti apa? Kan nadri, seperti nazar. Jadi nazar juga nggak boleh diberikan kepada orang kafir, kepada hamba sahaya ataupun kepada Banu Muthalib sama Banu Hashim. Saya bernazar, contoh ya, saya bernazar mau memberikan 1 juta kepada 10 orang. Nah itu 10 orang itu tidak boleh orang kafir, ya, ataupun orang yang apa hamba sahaya atau Banu Muthalib atau Banu Hashim. Wal kafarah, begitu juga dengan kafarat, ya, kafarat. Sama kan kafar itu wajib, baik kafarat jima, ya, kafarat puasa, ya, jima di siang hari bulan Ramadan, ya. Terus atau kafarat haji, ya, kafarat sumpah, ya. Bikhilafit tatawwu'. Nah, eh, berbeda dengan sedekah sunnah, tatawwu', ya. Sedekah sunnah, nah itu baru boleh, ya. Ya. Nah, itu baru boleh. Kalau sedekah sunnah atau wal hadiah atau hibah itu boleh. Jadi kita masih ada solusi, ya, dan itu pun dianjurkan gitu ya, dianjurkan. Ya. Baik. Au ginan, au ginan atau ghaniyin, au ghaniyin atau di diberikan kepada orang yang sudah mampu, orang yang sudah mampu. Nah, itu juga nggak boleh, ya. Wa huwa man lahu kifayatul umril ghalib alal asah. Itu siapa yang dikatakan mampu, yaitu orang yang memiliki kecukupan sampai umurnya dia, umur produktifnya dia. Ya, atau umurnya dia. Umurnya dia kan misalkan 60 ya. Kan umurnya umat Nabi Muhammad ya 60 sampai 70 ya. Segitulah ya. Misalkan dia punya penghasilan atau punya harta yang sampai mencukupi seluruh umurnya. Nah, itu yang dikatakan goni, orang yang mampu. Ya, kalau yang sekarang ya bisa kita katakan yang dia masih produktif, ya. Yang dia masih produktif.
punya penghasilan setiap bulannya karyawan atau punya pengusaha ya, punya usaha yang mana usaha dia potensinya masih berjalan ya sampai misalkan sampai umur 60 sampai 70. Ya intinya masih punya potensi lah, punya potensi penghasilan ya. Itu dikatakan goni ya. Ya mungkin kalau zaman dahulu ya yang dimaksud dengan umrul ghalib ini ya dia punya harta misalkan sampai berpuluh-puluh juta gitu ya. Yang mana dengan berpuluh-puluh juta ini dia bisa membiayai ya, eh, sampai dia meninggal gitu ya. Sampai dia meninggal. Itu yang dihasilkan umrul ghalib. Tapi kalau dikonversi zaman sekarang kan ya jarang gitu orang yang ya kecuali orang kaya banget gitu ya yang punya deposit sampai 7 turunan gitu, kekayaan sampai 7 turunan atau misalkan sampai masa tua gitu ya. Nah tapi bisa dikorelasikan ke zaman sekarang ini orang yang punya potensi penghasilan gitu ya, orang yang masih produktif dan masih punya potensi penghasilan ya, atau punya usaha ya itu bisa dimasukkan ke augoni ini ya. Wakila man lahu kifayatu sana, dan ada pendapat yang lain itu yang memiliki kecukupan selama satu tahun. Au, nah di sini au al kasbul halal Allah, ataupun dia punya pendapatan yang halal yang layak buat dia. Uh, nah satu lagi ini terkait dengan au makfiin bin nafakoti korib, yaitu yang tercukupi sudah tercukupi dari nafkah saudara ya, nafkah saudara. Insya Allah nanti kita akan bahas secara lebih rinci lagi ya di pekan depan karena pembahasannya lumayan panjang ya. Baik, saya kira cukup. Kita insya Allah akan lanjutkan pekan depan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kesalahan dari anak pribadi ya, baik kita akhiri dengan antara dan doa khutbah Nabi Alhamdulillah subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.